Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desilia Putri Kennedy dengan NPM 2552011070. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum tata negara. Apa sih sumber hukum tata negara itu? Sumber hukum tata negara adalah segala sesuatu yang menjadikan dasar atau asal-usul terbentuknya aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara warga dan negara. Yang kedua yaitu ruang lingkup sumber hukum tata negara. Ruang lingkupnya mencakup segala hal yang berkaitan dengan asal-usul dan bentuk aturan dalam penyelenggaraan negara, yaitu seperti konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara 45, peraturan perundang-undangan, kelembagaan negara, hubungan negara dengan warga negara, konvensi ketatanegaraan, dan jurisprudensi. Unsur-unsur yang membentuk sumber hukum tata negara antara lain yaitu seperti norma hukum, lembaga pembentuk hukum, bentuk atau jenis hukum, kekuatan yang mengikat, serta nilai dan ideologi. Yang ketiga yaitu teori yang digunakan dalam sumber hukum tata negara. Beberapa teori yang digunakan dalam sumber hukum tata negara yaitu seperti teori hierarki norma dari Stun van Bew, teori dari Hans Kelsen yaitu menyatakan bahwa hukum tersusun secara berjenjang di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Lalu teori kedaulatan rakyat dari Jean-Jacques Rousseau yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari rakyat, sehingga hukum harus mencerminkan kehendak rakyat. Asas-asas dalam sumber hukum tata negara sendiri meliputi asas legalitas, asas supremasi konstitusi, asas pembagian kekuasaan, asas keadilan dan kepastian, dan asas demokrasi. Landasan hukum dalam sumber hukum tata negara sendiri meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang dan peraturan turunannya. Perkembangan sumber hukum tata negara di Indonesia sendiri tidak lepas dari dinamika politik dan sejarah, antara lain seperti masa awal kemerdekaan 1945 yang dimana ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar utama dan sumber hukum tata negara. Lalu masa konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang mana Indonesia sempat menggunakan sistem federal dan konstitusi sementara sehingga sumber hukum tata negara mengalami banyak perubahan. Lalu pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yang dimana terjadi penafsiran yang kuat terhadap UUD 1945 oleh pemerintah, sehingga praktik ketatanegaraan lebih didominasikan kekuasaan yang eksekutif. Dan yang terakhir pada masa reformasi 1998 hingga sekarang, yaitu terjadi perubahan besar melalui amandemen Undang-Undang 1945 yang mana dari 1999 hingga 2002 yang memperkuat demokrasi, pembagian kekuasaan, serta memperjelas sumber hukum dan hierarki peraturan. Ada pula konteks ketatanegaraan yang mempengaruhi sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara juga dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan dalam kehidupan bernegara seperti yang pertama ada perubahan sistem pemerintah yang dari sistem yang cenderung otoriter ke sistem yang lebih demokratis. Yang kedua ada globalisasi dan hukum internasional, yaitu mempengaruhi pembentukan aturan nasional agar selaras dengan standar internasional. Adapun yang ketiga seperti perkembangan lembaga negara, yaitu misalnya lahirnya Mahkamah Konstitusi setelah reformasi yang memperkuat jurisprudensi sebagai sumber hukum. Lalu yang terakhir ada kesadaran hukum masyarakat, yaitu semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin berkembang pula hukum yang responsif terhadap kebutuhan politik itu sendiri. Perkembangan tersebut juga membawa beberapa dampak, yaitu seperti sumber hukum menjadi lebih beragam atau tidak hanya tertulis tetapi juga praktik dan keputusan hakim. Lalu terjadinya penegasan hierarki hukum dan hukum menjadi lebih demokratis dan transparan.
Kesimpulan dari materi yang saya bawakan sendiri adalah, sebagai mahasiswa, saya memahami bahwa sumber hukum tata negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan negara yang berasal dari peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang tidak tertulis seperti kebiasaan dan putusan pengadilan. Sumber hukum ini bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perkembangan ketatanegaraan, terutama sejak reformasi yang menekankan demokrasi dan supremasi hukum. Lalu penjelasan selanjutnya mengenai penjelasan hubungan antara subbahasaan yang dipilih dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini. Hubungan antara sumber hukum tata negara dengan kondisi ketatanegaraan yang ada di Indonesia saat ini sangatlah erat, karena seluruh penyelenggara negara harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum hukum tertinggi. Konstitusi menjadi dasar dalam pengaturan sistem pemerintah, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak warga negara. Dalam praktiknya, kondisi ketatanegaraan yang ada di Indonesia saat ini semakin demokratis tercermin dari adanya mekanisme checks and balance antar lembaga negara, serta peran aktif lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi dalam penguji undang-undang. Selain itu, sumber hukum juga terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan politik, sehingga tetap relevan dalam mengatur kehidupan bernegara. Dengan demikian, sumber hukum tata negara tidak hanya menjadi dasar aturan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga agar penyelenggaraan negara tetap sesuai dan berjalan sesuai dengan prinsip hukum, keadilan, dan demokrasi. Salah satu contoh nyatanya adalah pengujian undang-undang atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fenomena ini menunjukkan bahwa sumber hukum tata negara tidak hanya berupa peraturan tertulis, tetapi juga perkembangan melalui putusan lembaga yudikatif yang memiliki kekuatan yang mengikat. Hal ini penting untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak warga negara. Selain itu, terdapat dinamika dalam pembentukan undang-undang oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang sering menimbulkan perdebatan di masyarakat. Selain itu, terdapat dinamika dalam pembentukan undang-undang oleh masyarakat serta Dewan Perwakilan Rakyat yang sering menimbulkan perdebatan di masyarakat. Misalnya seperti pembahasan undang-undang yang dianggap kurang partisipatif atau tidak transparan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber hukum juga dipengaruhi oleh politik dan partisipasi, dan sehingga kualitas hukum sangat bergantungan pada proses pembentukannya. Fenomena lainnya adalah meningkatnya peran masyarakat dalam pengawalan kebijakan publik, baik melalui demonstrasi maupun uji materi di pengadilan. Hal ini mencerminkan berkembangnya kesadaran hukum dan demokrasi di Indonesia, di mana rakyat turut berperan dalam menjaga agar sumber hukum tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan konstitusi. Konsep hukum tata negara sendiri dapat digunakan untuk memahami persoalan tersebut melalui prinsip supremasi konstitusi, yaitu bahwa semua peraturan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika terjadi pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini menunjukkan penerapan konsep negara hukum yang dimana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh dan dikontrol oleh hukum. Selain itu juga konsep pembagian kekuasaan atau separation of powers yang membantu menjelaskan hubungan antar lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang dan lembaga yudikatif sebagai penguji. Jika terjadi perdebatan saat pembentukan undang-undang, hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme demokrasi serta checks and balance. Di sisi lain juga meningkatnya partisipasi masyarakat juga menunjukkan penerapan konsep kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki peran dalam mengawasi dan mempengaruhi pembentukan hukum. Dengan demikian, konsep hukum tata negara membantu melihat bahwa persoalan tersebut bukan sekedar konflik, tetapi juga bagian dari proses penjagaan keseimbangan dalam kekuasaan, kepaksaan, dan keadilan dalam hukum dalam negara. Sebagai seorang mahasiswa sendiri, saya menilai bahwa secara teori dan konstitusi, penyelenggaraan negara Indonesia sudah mengacu pada prinsip negara hukum, demokrasi, dan supremasi konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Konsep seperti pembagian kekuasaan dan kedaulatan rakyat juga telah diakomodasi dengan baik dalam sistem ketatanegaraan ini. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian. Tidak semuanya, mungkin ada beberapa seperti proses pembentukan undang-undang yang terkadang kurang transparan, adanya kepentingan politik yang dominan, serta belum optimalnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sudah sangat ideal, namun implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kepastian itu sendiri. Dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa masih diperlukannya perbaikan dalam praktik penyelenggaraan negara agar lebih konsisten dengan teori dan konstitusi sehingga hukum benar-benar menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dalam negara Indonesia ini. Dan yang terakhir, menurut pandangan saya sendiri sebagai seorang mahasiswa, saya melihat bahwa penguatan prinsip ketatanegaraan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip seperti supremasi konstitusi, demokrasi, dan negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus terus tetap dijaga dan diterapkan secara konsisten agar hukum dalam negara kita ini tetap terjaga. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit, seperti pengaruh kepentingan publik, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, serta belum meratanya penegakan hukum. Kondisi inilah yang dapat menghambat sistem ketatanegaraan yang sesuai. Sekian penjelasan saya mengenai sumber hukum tata negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.